Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita akan membahas firman Tuhan yang kita ambil dari Roma. Dari Roma pasal 2, kita kemarin telah membahas ya ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Hari ini kita akan membahas dari ayat 17 sampai pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita coba untuk kita membahas ya ayat demi ayat ya. Saya lihat ada beberapa poin-poin yang penting di dalam bagian perikop ini. Yang pertama adalah mengenai ya hukuman ya kepada orang Yahudi asli, artinya Yahudi yang keturunan keturunan Abraham ya, Yahudi lahiriah. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bahwa hukuman kepada mereka karena orang Yahudi yang mereka menyebut dirinya adalah orang Yahudi, tapi kehidupan mereka itu sangat hipokrit ya, atau mereka munafik begitu sebagai orang Yahudi. Mari kita coba lihat ayat 17. Tapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, nah mereka memang bangga ya menyebut diri orang Yahudi ya. Oke, dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Nah, ini ya sikap orang Yahudi memang begitu ya. We are the chosen people, ya, the blessed people katanya kan. Orang-orang yang keturunan daripada Abraham ya kan, dari Ishak, dari Yakub. Mereka bangga sebagai orang Yahudi. Oke. Nah, kemudian Paulus mengatakan demikian. Oke. Dan tahu akan kehendaknya. Bagaimana mereka bisa tahu kehendaknya? Ya, melalui itu firman Tuhan hukum Taurat itu. Dan oleh karena diajar nah, dalam hukum Taurat dal, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, memang itu memang hukum Taurat atau PL itu ya memang diajarkan demikian ya. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Nah, saudara kita lihat. Jadi mereka mengaku diri orang Yahudi tulen, itu asli ya. Saudara, kenapa? Mereka memiliki hukum Taurat atau diberikan namanya oracles of God, pemilik firman ya. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke Roma pasal 3 ayat 1 itu mengatakan kan mereka dipercayakan kan akan firman Allah kalau terjemahan TB, tapi bahasa itu oracles of God itu ya kalau di pasal 3 ayat yang ke 1. Oke, ya ini menunjukkan kepada uh, oracle itu adalah pernyataan Tuhan ya atau sabda Allah atau juga menunjukkan kepada the holy scriptures of Old Testament. Nah, oracles. Jadi mereka bangga ya. Dan mereka Paulus mengatakan, oke, kamu ini penuntun orang buta, ya, ayat 9. Kamu ini pengajar hukum Taurat. Nah, ayat 23, ayat 22, di sini Paulus mengatakan mereka melanggar hukum Taurat. Oke, mari kita lihat coba ya. Ayat yang ke-21. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Ya, pintar mengajar orang ya, tapi tidak bisa mengajar diri sendiri kan ini. Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Nah, di sinilah terletak kemunafikan daripada orang Yahudi asli itu. Kemudian dia mengatakan ayat 2, engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ya, engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum
Taurat itu sendiri. Jadi ini kemunafikan. Kalau saudara lihat di Matius pasal 15 itu Yesus mencela mereka kan. Oh, ini bangsa ini memuji aku dengan mulut, tapi hatinya jauh daripadaku. Dan mereka itu melakukan perintah-perintah manusia. Nah, mereka melakukan mentaati ajaran-ajaran manusia atau tradisi, misalnya dikatakan ya. Jadi mereka ini, Paulus mengatakan ini Tuhan akan menghukum mereka ini, orang Yahudi asli ini. Ya karena kemunafikan mereka. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari konteks di sini, saudara ya, bahwa Paulus ingin supaya kita orang Kristen. Nah, orang Kristen kita kan sekarang sudah memiliki Alkitab ya, artinya kitab suci, PL dan PB. Nah, memang orang-orang Kristen tuh banyak yang tidak begitu memahami bahwa Alkitab yang kita miliki ya tidak semua Holy Scripture atau scriptures atau kitab-kitab suci itu bisa kita aplikasikan, kan? Tidak semua kita bisa aplikasi. PL kita tidak bisa aplikasikan lagi di dalam New Testament, dalam anugerah, di dalam zaman gereja. Nah, banyak orang, wah kalau begitu kalian telah membuang perjanjian lama. Oh tidak, memang firman Tuhan itu untuk kita. Kenapa untuk kita? Karena kita orang yang telah percaya, kita memang percaya bahwa PL itu firman Tuhan yang diwahyukan. Ya memang kita kita bisa pelajari, kita bisa mengenal Tuhan, siapa kita mengenal pribadi, mengenal manusia asal usulnya, kenapa kita bisa tahu kenapa manusia jatuh ke dalam dan sebagainya ya. Nah, kita kita PL ya kita harus pelajari, harus kita baca karena banyak prinsip-prinsip yang kita bisa terapkan dan juga uh, ajaran-ajaran moral yang bisa kita bisa praktekkan seperti 10 hukum Taurat ya. Nah, banyak orang menuduh kita telah membuang. Oh enggak, 10 hukum Taurat itu adalah moral yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, kemudian kita lihat berikutnya saudara-saudara ya, bahwa nah, hukuman kepada mereka yang mengandalkan bersandarkan kepada ritual hukum Taurat. Nah, ini kepada orang Yahudi. Mungkin juga bisa kepada mereka yang mengaku dirinya Yahudi. Kan apa namanya? Mereka menjadi Yudaisme mengambil artinya mengikuti PL ya. Ya, jadi menjadi orang Yahudian lah. Nah, kenapa? Paulus mengatakan, coba kita perhatikan ya, saudara, di ayat yang ke-25. Maksudnya kita akan lihat di ayat yang oke, kita baca dulu ayat yang ke-24. Sepertinya begini. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lainnya. Karena orang Yahudi yang menyebut dirinya Yahudi, tapi mereka justru membuat apa nama Allah dihujat. Kenapa? Hipokrit. Oke, hipokrit ya. Nah, kemudian kita lihat ayat 25. Nah, lihat mereka sangat mentaati ritual. Ritual dalam arti itu huruf-huruf harfiah apa menerapkan ayat-ayat secara harfiah tentang mengenai sunat. Nah, karena sini mengatakan sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat, ya. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunat pun tidak ada lagi gunanya. Ya, sudah pasti itu. Ya, jadi setiap orang Yahudi kan sejak lahir mereka sudah disunat secara lahiriah. Sunatnya kan sunat kulit apa sunat secara sunat kulit ya artinya jasmani ya. Oke. Okay? Ya tapi mereka melanggar hukum Taurat, tidak ada gunanya kan begitu. Jadi jika orang yang tak bersunat, nah orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Nah, ini
argumentasi dari Paulus itu ya. Jadi ada orang yang tidak melakukan sunat, tapi mereka memperhatikan tuntutan-tuntutan sunat itu. Begitu. Nah, jika demikian, ayat 27, maka orang yang tak bersunat, tapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum Taurat tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Ya sih orang bangsa lain yang ya kamu hukum orang Yahudi kalau begitu ya. Oke, mereka justru yang mentaati hukum Taurat dalam hati mereka sebenarnya ya, spiritual ya. Nah, kemudian kita mengatakan demikian, kita lihat lagi ayat berikutnya. Oke. Nah, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, gitu loh. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilaksanakan secara lahiriah. Nah, jadi orang Yahudi kan maunya supaya lahiriah lah semua yang di harfiah itu harus dijalankan, diterapkan kan begitu. Nah, mereka anggap mereka adalah orang Yahudi, benar-benar Yahudi karena sudah melakukan hukum Taurat itu, tapi mereka justru melanggar kan. Nah, ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati, nah di sini the Jews is Jews sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Artinya yang inner ya, di dalam innernya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, bukan sunat di kulit ya kan gitu. Ya, tapi secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Oh, jadi begini argumentasinya. Nah, kalau you mau mengatakan you benar-benar orang Yahudi, ya bukan yang terlihat secara harfiah, ya secara jasmani, kamu disunat, kamu punya hukum Taurat, enggak. Tapi you Yahudi yang sejati adalah tidak kelihatan dari luar, tapi the inner, di dalam, artinya di secara spiritual. Nah, jadi di sini ada orang mengatakan demikian. Nah, kita orang Kristen kan tidak kelihatan, kita tidak disunat dan sebagainya ya saudara. Saudara kan tidak mempraktekkan itu. Jadi sebenarnya kita ini adalah spiritual Jews. Kan ada orang menganggap begitu, spiritual Jews itu tuh tidak ada apa namanya secara spiritual ya, Jews. Lalu mereka lebih jauh lagi menafsir. Nah, karena itulah kalau kita spiritual Jews, maka kita ini adalah keturunannya atau kita ini adalah dari Bapak Abraham. Artinya anak-anak Abraham secara rohani, maka kita ini pengganti orang Yahudi. Enggak benar itu secara pemahamannya ya. Kita bukan penggantinya orang Yahudi. Kita makanya ada satu ajaran yang diterapkan oleh kelompok gereja. We are the real Jews in Jesus Christ, karena kita anak Abraham, maka kita ini pengganti, replacement of the Jews. Maka ada teologiannya, teologi replacement ya, pengganti orang Yahudi. Oh enggak, kita bukan keturunan jasmani Abraham. Oke, kita adalah bangsa lain yang telah diselamatkan karena kasih karunia melalui Yesus Kristus. Hanya di dalam konteks ini, ya Paulus ingin menekankan bahwa orang-orang Kristen yang mentaati firman Tuhan, ya dengan imannya, ya mereka memang mereka adalah juga disebutkan anak Abraham karena iman. Abraham juga dibenarkan karena imannya. Oke, ya kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, kemudian saudara-saudara, kita lihat lihat ada lagi yang terakhir itu hukuman karena ketidakpercayaan mereka. Ya, tentu orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah anak Allah yang telah datang sebagai Mesias yang diutus oleh Allah Bapa ya. Oke. Nah, kita lihat di dalam pasal yang ketiga. Kita selesaikan di pasal yang ketiga. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Nah, ini argumentasi lagi. Apa gunanya sunat kan begitu kan? Nah, banyak sekali dan di dalam segala hal
Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah, jadi orang Yahudi memang adalah pilihan Tuhan, kita mau betul, saudara ya. Dan mereka juga adalah orang yang memang harus disunat secara lahir ya, atau ya. Memang mereka itu dari nenek moyangnya, dari Bapak Abraham kan begitu. Oke. Nah, di sini dia mengatakan bahwa mereka orang Yahudi adalah orang yang diberikan oracles. Nah, kalau di sini kan di oracle, coba kita lihat di ayat yang kedua ya, di pasal yang ketiga ya, jelas di sini oracles of God. Nah, TB menerjemahkan firman Allah. Ya, ya sudah saya sebutkan tadi itu adalah refer to kepada apa nama itu sabda menghadap adalah kata-kata Tuhan gitu. Dan juga ada Holy Scriptures tentang PL ataupun Old Testament maka disebut oracles, so, firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Nah, tidak setia, tidak mentaati hukum Taurat dengan baik kan? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tentu jawabannya tidak, kan begitu. Sekali-kali tidak. Nah, ini empat jawabannya. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi, ya, dengan engkau dihakimi. Oke, ini sebenarnya dikutip dari Mazmur 116 ayat 11 sebenarnya ya. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Oke. Nah, ayat 5, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata kepada manusia, jika ia menampakkan murkanya. Oke. Kemudian sekali-kali tidak katanya. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Bagaimana Allah menghakimi dunia? Oh, Allah menghakimi dunia akan menyatakannya, akan dinyatakan satu hari dengan adil, menghakimi dengan adil. Kalau kita lihat ayat yang ke-6 ya, dari pasal yang kedua, kita akan menemukan di sini mengatakan demikian. Yang di dalam pasal 2 ayat 6 mengatakan dihakimi kan? Oke. Nah, ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, itu penghakiman Allah akan sangat adil dan fair. Kemudian lagi di dalam ayat yang ke-12 dia mengatakan demikian lagi, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa, tanpa hukum Taurat akan dihukum kan, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Sangat jelas. Oke, you punya hukum Taurat. Tapi hukum Taurat nanti akan menghakimi kamu. Apakah kamu sudah benar-benar mentaati hukum Taurat dengan benar, dengan setia kan? Nah, orang yang tidak punya hukum Taurat akan dihakimi tanpa hukum Taurat sesuai dengan perbuatan. Maka di sini menunjukkan kepada kita ya saudara-saudara bahwa Allah yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus yang tertulis di dalam Alkitab adalah Allah yang adil. Nah, kata adil di sini itu ya artinya ya Allah tidak akan menghukum termasuk umat pilihannya yang tidak setia, yang hipokrit, ya kan? Apalagi bangsa-bangsa lain yang tidak percaya bahkan menolak Injil Yesus Kristus akan dihakimi, saudara. Nah, penghakiman ini, saudara, harus kita lihat dua hal ya. Nah, kalau di atas bumi ini, ya kan, you akan dihakimi juga, menghakimi jasmani. Ya, maka kita mengatakan ya, kalau orang yang tidak percaya, Tuhan itu sabar kan, di dalam pasal 2 kan, sabar, tapi Anda terus berdosa. Allah menyerahkan keinginanmu dan kemudian udah waktunya Anda akan dimatikan. Dengan cara Tuhan yang sendiri akan menghakiminya kan, mungkin sakit, mungkin timpa musibah, itu bisa jadi penghakiman Allah. Apalagi nanti penghakiman terhadap jiwa.
Nah, jadi penghakiman ada tubuh kita di bumi, nanti satu hari penghakiman terhadap jiwa kita akan diadili seadil-adilnya. God is fair, ya. He just and fair akan menghakimi manusia. Oke. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya mengatakan, oke, ayat yang 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, itu maksudnya orang-orang yang tidak benar itu ya. Oh ya, Allah itu baik, pengasih penyayang, nggak apa-apa, kita buat dosa terus. Datang kepada dia, kita minta ampun, minta pengampunan maksud saya. Ini ada orang yang punya konsep begitu. Tidak, saudara ya, bahwa apa yang kamu tanam, kamu akan menuai. Oke, ini memperingati kepada orang Kristen supaya hidup kita ya kita benar-benar melakukan firman Tuhan, oke? Ya, kita bukan hanya membaca firman, tapi kita mempraktekkan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Amin.